Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Sebagian besar brand kualitas bagus atau papan atas, kabel terbaiknya ada pada kabel jenis PD, contoh Anker. Anker Zolo, outputnya 240 watt, kabel formatnya PD. Ataupun yang lainnya seperti AOK, lalu Baseus, dan Acmic, dia juga kabel PD pada seri terbaiknya dan output tertingginya. Nah, sayangnya itu berkebalikan dengan sebuah perkembangan ponsel yang kelas super saat ini. Rata-rata atau sebagian besar masih menggunakan adapter charger USB-A seperti ini, contoh Superbook 45 watt USB-A. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya agar kompatibel dengan menggunakan kabel ini? Nah, kali ini akan saya tes dengan menggunakan adapter charger converter atau USB converter USB-A to C dari brand unit ini. Nah, nanti akan saya coba untuk mengkonverter dari kabel PD, saya rubah ke USB-A untuk charging ke berbagai macam perangkat ponsel yang saya miliki kelas super semuanya, mulai dari ke Samsung Galaxy A05, support super fast charging Samsung 25 watt. Lalu akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support supercharger 33 watt, outputnya menggunakan kabel USB-A. Lalu juga ada, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, dia juga menggunakan kabel bawaan USB Type-C atau USB-A. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support Superbook 45 watt, ini juga menggunakan kabel USB-A. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, ini menggunakan kabel USB-A, tapi juga kita rubah formatnya dengan menggunakan kabel PD. Yang terakhir, yang paling mantap ini, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging 80 watt. Tentunya dengan manipulasi data seperti ini ya, apakah efektif atau tidak adapter charger atau USB converter dari USB-A to C ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Oke, seperti ini fisik dari unit converter USB-A to USB-C yang akan saya gunakan. Dari segi pin yang ada di USB-A, ini bagian depan ada sekitar 4 pin. Nah, ini untuk yang data USB 2.0, sedangkan yang di belakang ada 5 pin, ini untuk data yang USB 3.0. Kalau di totalnya ada 9 pin. Nah, ini untuk yang model USB-A seperti ini. Oke, ada yang model OTG seperti ini, contoh ini hanya sebagai contoh saja ya, lihat ini ada pinnya 5. Nah ya, ada 5 pin. Nah, sebenarnya konverter ini lebih fokus ke urusan data. Nah ya, karena dia menggunakan port warna biru seperti ini. Lihat ini ada 5 pin dan juga ada 4 pin di belakang, totalnya juga 9. Nah ya, jadi seperti ini fisik dari konverter USB-A to C yang akan saya gunakan untuk merubah dari kemampuan PD ke USB-A. Nah lihat ini output bagian USB-C-nya. Nah ya, nah seperti ini. Baik, pertama dari keempat kabel PD kualitas terbaik ini ya, ada mulai dari AOK, Baseus, Acmic, dan Anker. Akan saya ambil kualitas menurut saya paling dominan ya, namanya dari brand Anker, untuk saya jadikan sebagai alat tes ke semua ponsel kelas supercharger yang akan saya tes kali ini. Oke, lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Ini tidak menggunakan konverter ya, karena secara adapter charger bawaan sudah menggunakan model kabel PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat stat dari baterai 3%, super fast charging aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus Digital Display membaca. Lihat ini, dia masih loading. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal mencapai hingga berapa watt. Lihat, ini dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 27 watt. Dari sisi digital display stop kontak membaca. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 24 watt, sekian. Nah ya, cukup bagus sekali ya.
performa kabel PD dari brand Anker ini yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt rel berada di daya 25 watt titik maksimalnya dia. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3% dan ada komanya supercharger aktif dengan menggunakan kabel Anker. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal. Dia mencapai hingga berapa watt? Lihat ini, dia mencapai pada titik daya maksimal 30 watt, 29 watt. Sudah naik turun. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 24 watt. Dengan struktur daya 9,2 volt maksud saya kali 2,5 ampere sama dengan 24,1 watt. Ini sudah masuk dalam ring area kategori supercharger 33 watt karena berada di atas daya 18 watt sampai maksimalnya 33 watt. Lihat outputnya dari segi ampere 2,5 ampere. Jadi cukup bagus sekali ya performa konverter USB A to C ini yang support juga supercharger ke ponsel Infinix Rail berada di daya 24 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Akan saya hubungkan dengan menggunakan konverter adapter charger bawaan itel dan kabel dari brand Anker Zolo PD 240 watt. Lihat start dari baterai 7%. Lihat ada komanya power chargingnya aktif. Kabel dari brand Anker PD 240 watt. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display basis membaca. Kita lihat dia mencapai pada daya maksimal hingga berapa watt. Lihat dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 43 watt. Sudah turun ke 42 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat dia mencapai pada daya 35 watt, 34 watt sudah turun dayanya. Lihat dengan menggunakan konverter unit USB A to C ke Anker PD 240 watt. Lihat dengan struktur daya 9,4 volt kali 3,2 ampere sama dengan 30 watt sudah mengalami penurunan daya ya. Intinya dengan menggunakan USB converter USB A to C ini sudah efektif untuk mencapai pada titik daya maksimal yaitu power charging 45 watt. Rel berada di daya sekitar 26 watt dengan menggunakan kabel kualitas terbaik dari brand Anker yaitu Anker Zolo PD 240 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt tetap dengan menggunakan kabel PD Anker kolaborasi USB converter dari brand unit ini plus dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat SuperVOOC 45 watt aktif, ada komanya. Kalau dilihat dari sisi notifikasi namanya ultra fast charging kalau SuperVOOC itu. Kalau VOOC super fast charging, kalau fast charging itu fast charging Oppo 18 watt. Oke ya, itu struktur dayanya dia seperti itu. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi output digital display mencapai hingga 47 watt. Dari teori SuperVOOC 45 watt di atas dari teorinya dia. Lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat dia sudah mengalami penurunan daya tadi ya. Nah lihat sekarang dia stabil di daya 27 watt. Kalau dilihat dari stop kontak lagi lihat 32 watt. Nah ya tadi 47 watt. Nah oke. Kita lihat dari sisi struktur daya, dia support 9,3 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27,2 watt. Lihat, saya menggunakan konverter kolaborasi USB A to C ke kabel PD Anker. Nah ya jelas ya. Jadi cukup bagus sekali performanya ketika kita menggunakan konverter ini. Dari teori SuperVOOC 45 watt rel berada di daya stabil 27 watt. Ini sama dengan menggunakan kabel bawaan ponsel, tapi kita bisa menggunakan kabel kualitas terbaik. Menurut saya Anker ini kualitasnya jauh di atas dari kabel bawaan ponsel. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt dengan kolaborasi tetap menggunakan konverter
unit USB A to C saya kolaborasi dengan menggunakan kabel PD Anker dan kolaborasi dengan menggunakan adapter charger Xiaomi turbo charging 67 watt saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Ternyata kalau menggunakan konverter seperti ini, walaupun dengan menggunakan adapter charger bawaan Xiaomi, dia tidak support turbo charging 67 watt atau tidak keluar komanya. Lihat, mentok di quick charging. Nah ya, jadi kalau Xiaomi tidak efektif menggunakan cara seperti ini karena kabel Xiaomi yang menggunakan format USB Type-C atau USB A to C itu dia ada semacam chip khusus. Hal itu bisa kita lihat, dia kelipatan kabelnya yang support turbo charging dalam catatan USB A to C ya. Dia kelipatannya 67 watt lalu 120 watt. Nah, itu dia ada chip khusus, dibedakan dengan kabel-kabel yang lain seperti kabel 65 watt, lalu 66 watt, lalu 100 watt. Beda ya. Itu ciri khas atau persyaratan tertentu agar bisa keluar turbo chargingnya dengan menggunakan USB A. Nah, ini tidak bisa. Nah, oke. Saya kasih solusi yang lain tetap dengan menggunakan kabel Anker. Intinya, konsep tes saya bagaimana kita menggunakan kabel kualitas terbaik ini agar tetap bisa keluar komanya atau turbo chargingnya. Nah, ya seperti itu. Nah, solusinya ya mau tidak mau kita mengganti adapter chargernya. Nah, contoh menggunakan adapter charger brand pihak ketiga, misalnya dari brand Cooktek ini, Cooktek 65 watt bisa, tidak menggunakan konverter lagi. Nah ya, tapi tetap dengan menggunakan kabel yang kualitasnya terbaik. Nah contoh, lihat saya hubungkan ini, atau saya hubungkan dengan menggunakan USB tester biar kita bisa melihat struktur dayanya. Nah ya, sebentar saya lihat. Nah ini. Nah oke, jadi seperti ini. Nah ini solusi pertama ketika kita tetap ingin menggunakan kabel PD yang kualitasnya terbaik. Coba kita tunggu, lihat. Nah, turbo charging 55 watt. Kenapa kok tidak 67 watt walaupun adapter chargernya GAN 65 watt? Karena Anker ini menggunakan arus 5 ampere. Nah, dalam Xiaomi itu voltasenya 11 volt. 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 watt. Nah ya, seperti itu. Atau mau solusi lain? Nah, coba kita cek dahulu struktur dayanya. Tadi 55 watt, lihat ini dia mencapai pada daya 51 watt, 52 watt, 53 watt, kita tunggu 54 watt. Nah, 55 watt, 56 watt, masih bisa naik lagi, 57 watt maksimalnya dia. Dari sisi stop kontak membaca seperti itu. Kita lihat dari sisi sini 51 watt. Dari sisi USB Dr. Finisi, lihat dia 5,4 ampere kali 9,5 volt. Nah ini relnya dia seperti itu. Nah ya, oke. Mau solusi lain mungkin tetap mau menggunakan adapter charger Xiaomi. Ada dengan menggunakan adapter charger Xiaomi yang non Indonesia ya. Dual output ada. Nah ini saya ada Xiaomi 35 watt, ini versi Cina. Nah ya lihat ini, kalau Cina kan biasanya colokannya gepeng seperti ini. Nah ya pakai konverter seperti ini. Nah tetap masih bisa menggunakan kabel Anker gitu loh. Ini kan tujuannya kita menggunakan kabel yang kualitas terbaik atau spesifikasi terbaik gitu loh ya. Nah lihat, bisa menggunakan cara seperti ini. Nah coba saya hubungkan. Nah seperti ini jadinya. Nah, oke, saya hubungkan ke ponselnya. Nah, kita tunggu. Lihat, Mi Turbo Charging. Nah, ya karena ini Xiaomi 35 watt, namanya Mi Turbo Charging. Kalau saya lebih suka menganggap Turbo Charging 33 watt lah ya. Saya lebih suka seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya. Lihat ini. Dia mencapai pada daya dari sisi stop kontak membaca, kita tunggu. Dia mencapai pada daya maksimalnya berapa? Nah, lihat 31 watt. Nah, itu ring kategori turbo charging 33 watt atau Mi Turbo Charging. Nah, ya, seperti itu. Lihat ini, dia mencapai pada daya 28 watt. Nah, ya, dengan struktur daya
8,7 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28-27 watt. Nah, itu solusi ketika kita tetap ingin menggunakan kabel kualitas terbaik, tentunya kabel PD ya. Jadi tetap Anker kita dapat menggunakan kabel terbaik ke ponsel Xiaomi dengan merubah, kalau Xiaomi itu yang kita rubah adapter chargernya, baik menggunakan adapter charger yang semut Xiaomi turbo charging tadi Puktec, ataupun pakai yang turbo charging adapter charger output USB-C seperti ini versi Cina. Nah ya, itu solusinya ketika tetap ingin menggunakan kabel PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt tetap dengan menggunakan kabel Anker kolaborasi unit converter. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 4%, mode ponsel mati, flash chargingnya aktif. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah keluar komanya atau tidak. Lihat start dari baterai 4%, ada komanya, flash charging aktif, bisa dilihat di sini. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak Baseus. Lihat ini, dia mencapai pada daya maksimal 39 watt, 40 watt. Kita tunggu daya maksimalnya berapa, ini masih belum stabil. Lihat tadi maksimalnya 41 watt ya. Secara stop kontak digital display membaca seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi, lihat dia masih restart ternyata. Kita tunggu daya maksimalnya hingga berapa kalau USB Dr. Vinirsi membaca. Lihat ini, dia mencapai pada daya 33 watt, 34 watt. Nah, 35 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Dengan struktur daya 9 volt kali 3,8 ampere sama dengan 35 watt. Cukup bagus sekali. Kemampuan Anker kolaborasi unit converter ini yang support Vivo flash charging 80 watt real berada di daya 35 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Nah, kali ini akan saya tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Oppo 45 watt. Saya hubungkan sekarang dengan kolaborasi Anker PD dan adapter charger, atau maksud saya converter unit USB A to C. Lihat start dari baterai 2% atau low battery, SuperVOOC aktif dan ada komanya. Kalau dari sisi notifikasi namanya ultra fast charging. Oke, saya rubah ke mode ponsel mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak, membaca mencapai hingga 47 watt. Nah, ponselnya saya matikan jadi dia restart lagi. Oke ya. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat ini, dia mencapai pada daya 47 watt ketika mode ponsel mati. Lihat. Nah ya, SuperVOOC-nya pun juga aktif logonya. Oke, kita tunggu ya sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dengan menggunakan converter USB A to C seperti ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ini daya yang ada di digital display stop kontak. Tinggal daya 24 watt. Nah, ini dayanya lumayan stabil. Biasanya kalau pertama kali colok stabilnya kurang lebih di 24 sampai 28 watt. Ini 24 watt sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponselnya terisi berapa persen. Lihat, ponselnya terisi 55%. SuperVOOC-nya masih aktif. Nah ya, nah biasanya dalam teori fast charging atau super fast charging itu minimal dalam waktu 30 menit. Biasanya yang bagus itu terisi 50%. Nah ya, seperti itu. Ini terisi 55%, jadi itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Temperatur ponsel lumayan aman, 40 derajat Celcius, kategori masih hangat normal. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger lumayan atau bisa saya katakan sangat panas, 61 derajat Celcius, panas menyengat. Tapi tidak apa-apa asalkan tidak drop ya. Karena ini saya sudah menggunakan sesuai dengan standar bawaan adapter charger ke ponselnya, jadi tidak ada masalah. Sekarang kita cek dari sisi USB converter dari USB A to C-nya ini dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah, ini USB converternya 40 derajat Celcius, kategori
lumayan panas ya, karena ini menggunakan daya yang lumayan tinggi, tapi lebih panas dari adapter chargernya. Kadang seperti ini, adapter chargernya mempengaruhi ke USB converternya ya, karena terkoneksi. Nah, kalau menurut saya tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 13 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam lebih 13 menit. Baik, jadi kesimpulannya dengan menggunakan kolaborasi unit converter USB A to C, saya kolaborasikan dengan kabel PD dari brand Anker seri Zolo 240 watt. Efektifnya bisa digunakan untuk charging ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt, dia muncul ada komanya. Lalu ke ponsel Itel yang support power charging 45 watt, dia juga muncul ada komanya. Lalu ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt, dia juga muncul ada komanya. Lalu ke ponsel Vivo yang support flash charging Vivo 80 watt, dia juga muncul ada komanya. Tapi unit converter ini tidak efektif ketika digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi. Dia tidak bisa muncul ada komanya atau mentok di quick charging. Nah, efektifnya dia tidak menggunakan converter seperti ini biar muncul ada komanya, tapi yang diganti adapter chargernya. Tadi saya tes ke Cooktek ya, adapter chargernya dia muncul ada komanya dengan kolaborasi kabel PD dari brand Anker. Lalu ketika saya tes ke ponsel Samsung tidak perlu dengan menggunakan converter seperti ini, karena adapter charger Samsung kan sudah support PD. Tadi saya tes ke Samsung Galaxy A05 support super fast charging 20 watt, aktif dengan menggunakan kabel Anker Zolo ini. Dan aktif ya, aktif maksud saya super fast charging 20 wattnya dia aktif. Lalu dari segi speed charging dia juga cukup bagus sekali dengan menggunakan kolaborasi converter unit plus kabel PD Anker ini. Tadi saya tes ke Oppo A3X support SuperVOOC 40 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit atau di bawahnya. Dan kurang lebih sama atau 11-12 sama dengan menggunakan kabel bawaan ponsel di ring 1 jam 15 menit. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli unit converter ataupun kabel PD Anker Zolo ataupun kabel PD lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.